itu bisa selaras gitu ya. Dimana yaitu fondasi Bunda, Bapak Ibu di sini fondasinya kita ada 6 fondasi yang harus kita terapkan mulai dari PAUD sampai menuju ke SD. SD awal ya, SD awal itu mulai dari kelas 1 sama kelas 2. Kelas 1 sama kelas 2. Jadi nanti di situ dari PAUD sama SD kelas awal itu harus selaras, harus berjalan bersama-sama. Jadi kalau di SD itu namanya SKL. Saya juga dari sini kemarin ke Solo itu baru tahu tuh namanya SKL itu apa. Jadi gitu. Di lapangan itu seperti itu, masih banyak praktek PPDB. Yaitu pembelajarannya itu pas waktu PPDB itu ada tes Charles-Listung seperti itu. Mungkin kalau di kecamatan kita di Solo tidak ada sudah tes itu. Biasanya itu kan dulu lingkungannya, terus dari kualitas pendidikannya juga di sini kita harus melihat apakah anak ini mampu atau tidak, dan kita tidak bisa membeda-bedakan, tidak bisa menyamakan si A sama si B. Dan yang kedua yaitu kesempatan anak berbeda-beda. Anak ini ada yang dari PAUD dan juga ada yang tidak dari PAUD. Mungkin karena faktor itu bendanya itu 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, yaitu 7 anak tadi secara bermain bersama-sama secara serempak di lapangan. Oke, seperti itu. Utamanya bunda-bunda SD nih yang luar biasa ya. Jadi transisi TK dan SD besok nggak ada lagi Ibu ya. Ketika di SD kita urung iso maca guru TK ki sapa ya. Nggak ada lagi ya karena transisi TK ke SD kita. Narasumber tampil, kalau nanti ada rekan kita yang ingin mengutarakan pendapatnya, sampaikan. Wow, keren. Bisa nih Bapak Ibu? Wow, keren. Wow, keren. Dan bertahap, boten saged sak nalika. Jelek koyo instan, boten. Mungkin dadine ruwung, saya yang merasakan. Ayo, Bapak Ibu ada yang ngajar di kelas tinggi? Nah, Bu Tanti ya, pernah nggak Bu Tanti? Asesmen awal. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, biasanya anak diajak keluar kelas dan diminta untuk mengumpulkan batu serta berbagai benda di tanah yang menarik minat mereka. Kalau orang tua, betul sekali. Jadi nyambung. Asesmen yang kita lakukan untuk kita, untuk anak-anak, untuk orang tua, seperti itu, ya. Jadi di modul 6 ini, bagaimana kita menyusun pelaporan pembelajaran yang menguatkan transisi PAUD SD. Next, Mbak Desi. Di TK PAUD itu kan masih sangat holistik ya perkembangannya itu. Jadi kami sering mengalami kesulitan bagaimana mengarah mentreatment anak ini supaya perkembangan sosialnya itu selaras dengan perkembangan kognitifnya. Saya ada beberapa kali seperti itu. Ini masukan saja, mungkin dalam memberikan layanan kepada anak yang IQ tinggi,
ini memberikan apa? Memberikan saran, memberikan petunjuk, memberikan contoh. Ini secara halus, secara pelan-pelan. Saya sebagian setuju apa yang disampaikan oleh pendapat yang pertama, sebagian tidak setuju. Karena saya punya apa yang disampaikan oleh beliau, anak yang seperti ini, Bu. Jadi bukan egois, Bu. Jadi anak yang IQ-nya tinggi itu tidak egois. Sebenarnya, ya, dia memiliki IQ tinggi, katakanlah dia sudah bisa, jangan bisa, sehingga dia itu merasa tidak bisa menyesuaikan itu. Oleh karena itu, perlakuan kita yang harus bisa menyiapkan, mengkondisikan agar apa yang ada di dalam diri anak itu terfasilitasi. Untuk prosesnya seperti apa? Kalau hanya abstrak saja tidak akan jalan, tapi harus kita lakukan juga sesuai dengan pendapat Pak Parman, nggih? Iya, jadi harus kita konkretkan. Kemudian saya juga setuju Pak Sidik bahwa memang tidak semuanya itu egois. Namun saya khawatir kalau panjenengan, saya tidak tahu lagi. Menurut saya khawatir kalau nanti dikelompokkan justru malah timbul masalah baru. Si anak mungkin punya perasaan, wah ini loh saya, nanti seperti itu, nanti khawatirnya seperti itu. Tapi saya tahu maksudnya, pengelompokan ini adalah kita memberikan treatment tersendiri kepada anak tersebut, nonton ya Pak Nggih? Ya karena kebutuhannya berbeda dengan yang lain. Nah harapannya seperti yang disampaikan Pak Parman juga, pola pembelajaran kita mungkin bisa kita manfaatkan, betul Pak. Kalau memang dia punya power lebih tinggi, PAUD dan guru SD kelas 1, ya, guru SD kelas 1, Bapak Ibu. Nah, di situ ada modul 4, bagaimana membangun kemampuan fondasi. Berarti fondasi anak itu kita tanamkan sejak PAUD atau SD kelas 1. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita itu mau menanamkan untuk sosialisasi kepada siswa, terutama kelas 1. Nah, pertama mungkin di TK Ibu Indah, ya, mana Ibu Indah? Oke. Bu Indah itu teman saya dulu waktu di TK, Bu Am juga pernah di TK, Bapak Ibu. Nah, jadi gini, mungkin di waktu anak itu di TK belum ada dan melanjutkan ke jenjang SD. Kegiatan itu dilaksanakan setelah pulang sekolah. Yang saya tahu anak itu kalau sudah masuk SD pasti dibagikan buku memakai buku itu, akan tetapi kita bisa mengembangkan sendiri menggunakan perangkat pembelajaran selain buku. Karena ingat tadi yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah kita, itu hanya salah satu, ya bukan semua, hanya salah satu alat sebagai penunjang dan bukan untuk asesmen juga, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita juga mau kerja kelompok. Terus 1, 2, 3, 4, 5. 1, Bunda, 2, 3, 4, 5. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah.
got me respecting love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This one plus two rendezvous all in body. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Cause to the one that got the magic, respect, oh yeah. Sekolah kayak ruang guru, kantin, terus kelas, kamar mandi, pojok baca dan tempat ibadah, seperti taman juga, terus tempat cuci tangan dan We make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. It's to the one. dilaksanakan selama 3 hari. Hari yang pertama itu kita rencananya adalah memperkenalkan identitas diri siswa. Untuk tujuannya agar anak kenalan ruang kelas. Langkah-langkahnya, yang pertama menunjukkan meja guru, yang kedua menunjukkan meja anak, yang ketiga kita dapat mengetahui apa kebutuhan siswa dan bagaimana karakteristik siswa untuk pembelajaran selanjutnya di lingkungan SD. Dan yang kedua yaitu apa dampak melakukan tes Kalistung di masa BPDB. Yang pertama yaitu kita merancang kegiatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Kita membuat RPP ya di sini dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu mengenal nilai-nilai. Oh yeah, it's to the one that got the magic, respect, oh yeah. Transisi PAUD SD Kecamatan Klure. Wow, keren! Wow, keren! Got me respecting love the only way. If you wanna come. Sudah, nah nanti kegiatan ini bisa digunakan untuk upload aksi nyata. Baik Bapak Ibu, kita saksikan ya atau kita simak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama rekan kita dari TK yaitu Ibu Tidak semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon izin dan terima kasih sudah memberikan tempat buat saya di sini. Sebelumnya mohon izin untuk Bapak, Ibu yang senior di sini. Di sini nanti kita berbagi praktek baik. Jadi jangan bahwa SD itu tidak boleh lagi mau mengadakan seleksi atau ujian di PAUD ke SD. Kemudian nanti bahkan kemarin sudah dilakukan ada 2
usia perkembangan siswa di TK atau PAUD di SD kelas 1 2 itu memang identik karena masa transisi. Oleh karena itu kalau dulu pengetahuan dulu ini Bapak Ibu, di sini nanti kita nggak usah sikut-sikutan, kita nanti selaras satu tujuan. Oke Pak. PAUD dan SD masa perkenalan. Seperti kayak gini, maksudnya itu biasanya kalau kita MPLS itu berapa hari Bapak Ibu? 3 hari ya kan, 3 hari. Kalau di sini sudah surat edarannya turun harus 2 minggu. Wow. PPKM itu namanya operasi. Terus kemudian kalau numerasi berhubungan dengan angka-angka itu ada kotak hitam dan juga pelajaran geometri. Nanti di sana anak-anak juga pengelompokan bilangan ya, yang berurutan 1 sampai 10. Ada pula gambar di situ ya, yang hitam itu persegi, yang di dalamnya itu ada lingkaran termasuk bola. Terus juga ada geometri. Terus di situ juga ada analisis data yang termasuk tadi pengelompokan angka 1 sampai 10. Oke, jangan melihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan. Terima kasih. Itu dari saya, modul 1, modul 2, dan modul 3. PAUD, TK, SD. Kalau PAUD itu merupakan rumah. Jadi dalamnya itu ada TK dan KB. SPS juga panggil. TPA juga. Jadi PAUD itu kalau diistilahkan rumahnya ada TK, ada KB. Jadi KB tadi tidak dikeluarkan dari TK, mereka nanti usianya lebih 7 tahun. Ini pengalaman anak saya pribadi ya Mbak. Kemudian untuk mereka kalau tidak lulus atau tidak dikeluarkan dari TK, sudah di usianya resiko 7 tahun. Jadi saya punya anak yang pertama itu 7 tahun. Karena 6 tahun, ya. Ini kenyataan saja. Anaknya itu sudah usianya 6 tahun lebih, ya. Itu sudah diluluskan dari TK, ya. Kemudian anaknya itu ditanya, kamu mau lulus apa mau masih di sini? Nggak mau, saya sudah lama loh di TK. Saya bosan. Nah, kemudian dimasukkan SD. SD-nya juga dilema. Dilema apa dilema ya sebenarnya. Ya, nggak mau diterima. Ya, karena masih 6 tahun. Ya, kodingnya bagaimana? Tapi anaknya harus bekok. Yang dari TK umur 6 tahun ojo diterima dhisik gitu ya. Bapak Ibu begini, kadang-kadang anak-anak itu kan mulai masih kecil sih, umur 6 tahun lebih sedikit kan ibu wis dilokne sekolah di TK. Akhirnya sampai umur 6 tahun itu kita wis bosen gitu. Nah, sekarang tahun 2021 pasal 6 itu dijelaskan bahwa peserta didik SD itu minimal berusia 6 tahun, tertanggal 1 Januari pada tahun tersebut. Transisinya kasar, yang ada di dalam mobil gampang mabuk. Siapa nanti yang mabuk? Anak-anak ya, di dalamnya mabuk. Makanya untuk itu kita cari kesepakatan bersama. Lanjutkan ke SD. Mohon maaf Bu Bibit, saya tadi menyikapi sebentar ya Bu, kalau boleh menambahkan. Jadi memang benar sekali, kalau tes calistung itu bukan diharapkan tidak,
boleh diberikan, namun dengan teknik, dengan cara sesuai usia anak, pendidikan anak usia dini. Maka dari itu jika di SD mereka membangun percakapan sehingga tertinggal informasi penting yang perlu dilakukan. Berapa di kelas? Ternyata untuk kemampuan pertama tadi mengikuti instruksi. Iya, mungkin dibacakan juga kegiatannya, Bu. Kegiatan anak dia diajak keluar sekolah. Tolong diingat nomornya masing-masing. Siap? Oke, dari bulanku. Satu, dua, tiga. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. It's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan adanya kerjasama yang baik antara guru TK maupun guru SD yang nantinya untuk keselarasan masuk sekolah baik itu dari TK maupun SD awal. Karena dengan pertemuan seperti ini kita tahu kelemahan dan kebaikannya. Karena apa? Di SD nanti anak-anak dari TK bisa belajar dengan baik dengan adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, baik dari guru SD maupun TK serta kepala sekolah yang berguling, saya atas nama kepala sekolah terima kasih dengan kegiatan ini antara SD dengan TK ada kolaborasi dalam rangka untuk menyusun program di mana kita dalam rangka untuk menghadapi atau melaksanakan IKM supaya tepat pada sasarannya, yaitu yang paling penting apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, Bapak dan Ibu guru, harapannya harus ada tindak lanjut ya. Jadi rencana tindak lanjut di masing-masing lembaga sehingga nantinya antara TK dengan SD ini ada kerjasama di mana ada kendala-kendala yang kurang pas, mari kita pecahkan bersama sehingga pendidikan di wilayah Kecamatan Surung ini bisa berjalan dengan lancar dan harapannya program pemerintah terutama
bagi teman-teman yang menjabat sebagai guru penggerak, apa yang didapat di dalam ilmu sebagai guru penggerak itu bisa disosialisasikan, bisa dikembangkan di masing-masing lembaga syukur bagi dengan secara serempak. Di Kecamatan Kluring tidak ada satupun lembaga yang tidak bisa melaksanakan tentang kurikulum merdeka. Saya kira itu dari kami. Yang paling penting adalah tindak lanjut di masing-masing lembaga. Terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapatkan dari kegiatan hari ini, alhamdulillah banyak sekali. Kami dapat mengetahui awal masuk ke SD itu bagaimana pembelajarannya. Kan akhirnya kita bisa menyikapi sebagai guru. Ketika khususnya kelompok B, pembelajarannya di sana seperti ini. Kita dapat menyikapi. Baiklah, saya Tina Resti Arianti dari SDN 48 Rejo ingin memberikan testimoni tentang acara hari ini. Acara hari ini yaitu transisi TK dan transisi PAUD SD. Bagi kami ini sangat penting sekali karena kami belum begitu paham, banyak sekali bahkan terjadi dilema antara anak yang keluar dari TK itu sebenarnya berapa tahun dan kita ke SD-nya itu nerimanya bolehnya berapa tahun. Setelah hari ini kita benar-benar begitu jelas dan diperjelas lagi dengan adanya undang-undang bahwa anak 6 tahun lebih itu sudah dapat kami ini dapat menerapkan ilmu yang kita dapat ini sehingga nantinya dapat melayani anak didik kita sebaik mungkin serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa yang siap belajar sepanjang hayat. Hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 21/2023. Alhamdulillah sosialisasi berkaitan dengan diseminasi transisi PAUD SD ini dilaksanakan di Kecamatan Kluring oleh beberapa komponen yang ada di Kecamatan Kluring. Yang pertama dari para guru penggerak, pengawas, komwil, beserta Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dasar, juga ada di pendidikan PAUD. Alhamdulillah ini sebagai jawaban dari isu-isu yang berkembang selama ini di masyarakat secara umum, yaitu untuk regulasi diseminasi transisi PAUD SD memang betul-betul harus disosialisasikan biar tidak ada miskomunikasi dalam memberikan layanan pembelajaran baik di PAUD maupun di SD. Untuk itu kami merasa bangga, bersyukur, mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi PAUD transisi PAUD SD ini membuka ya sebagai pencerahan ya kepada top elemen yang terlibat dalam penanganan pelayanan anak usia dini maupun anak usia SD sehingga tidak ada miskomunikasi dalam pelaksanaannya. Itu kami berharap untuk kedepannya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya sekedar berjalan pada saat sosialisasi, nanti implementasinya ke lembaga, kerjasamanya dengan para stakeholder, pemegang pemangku kepentingan, ini betul-betul memang harus sejalan seiring, harus ada sinergitas sehingga apa yang kita harapkan ya ini menjadi tujuan yang berarti. Perlu kami tambahkan yang selama ini ada banyak kesenjangan berkaitan dengan pelayanan pembelajaran di usia PAUD dan SD ini
sehingga dengan adanya regulasi kebijakan Kemendikbudristek terkait dengan transisi PAUD ke SD ini akan menjawab tantangan-tantangan isu-isu yang berkembang saat ini. Terima kasih para guru penggerak ya yang telah menjadi inisiator ya kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan kedepannya ini membawa dampak ya, dampak yang positif sehingga tidak ada lagi miskomunikasi dalam memberikan pelayanan porsi ya kepada anak usia dini maupun porsi pada anak usia sekolah awal yaitu SD, sehingga antara guru PAUD, guru SD, wali murid ini ada sinergitas dalam rangka memberikan layanan kepada anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan regulasi Kemendikbudristek yang saat ini betul-betul menjawab tantangan ke depan ya, sehingga apa yang kita laksanakan, kita lakukan ini betul-betul sesuai dengan porsi jalur kebutuhan masing-masing, karena anak mendapatkan haknya ya untuk belajar sesuai dengan kompetensinya, baik usia PAUD maupun usia SD. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rumama, pengawas PAUD Kecamatan Curing, Kabupaten Banyuwangi. Mulai kemarin hari Senin tanggal 20 sampai dengan hari ini tanggal 21 Maret 2023 di Kecamatan Curing diadakan diseminasi transisi PAUD ke SD oleh guru penggerak baik dari TK maupun SD Kecamatan Curing. Alhamdulillah kegiatan ini menurut saya sangat baik sekali, sangat bagus, karena dengan adanya kegiatan ini akhirnya baik kepala TK maupun kepala SD dan juga guru-guru TK maupun guru-guru SD akan tahu bagaimana kegiatan di SD itu setelah pengalihan daripada di TK yang kegiatan pembelajaran selama ini belajar sambil bermain, kemudian bagaimana keselarasannya pembelajaran di SD tingkat bawah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini sangat bermanfaat, bisa bermanfaat sehingga nanti bisa diterapkan di kecamatan lain, sehingga di Kabupaten Banyuwangi ini transisi PAUD ke SD benar-benar akan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan diseminasi transisi PAUD SD pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara penutupan diseminasi transisi PAUD SD Kecamatan Curing pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Acara yang kedua sambutan sekaligus penutup dari Korwil Kersadik Kecamatan Curing. Acara yang ketiga doa dan acara yang keempat penutup. Acara yang pertama Kami berhati
Terima kasih. Acara yang ketiga, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Nawawi. Kepada Bapak Imam Nawawi kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulai dari pagi hingga siang saat ini kita telah banyak mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, pagi hingga siang ini dapat kita laksanakan, dapat kita terapkan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al awwali wal akhir wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka la respect. Oh yeah, let's do the one that got a man. Respect. Oh yeah. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see